warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya hari ini? Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. 3M-nya diterapkan selalu di mana saja kamu berada. Kita jangan lengah gitu ya. Jadi sudah bisa berpergian keluar rumah, tapi prokesnya kadang terlupakan gitu. Jadi harus selalu diingat-ingat. Terutama cuci tangannya ya. Cuci tangan. Jadi anak-anak tadi Ibu perhatikan juga yang join pertama, seperti biasa Ibu akan meminta untuk membaca doa, memimpin doa di kelas Geo pagi ini. Yang pertama tadi join itu tidak salah adalah Filza ya, boleh dipersilakan pada Filza. Baik Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. One, ready, two, sit down nicely, three, quiet, four, let's pray together. Sebelumnya Ibu akan absen dulu seperti biasa. Ibu absen Cynthia. Hadir Bu. Adha. Hadir Bu. Filza. Hadir Bu. Sania. Hadir Bu. Kita mulai biasa, kita alfazon dulu sebelum masuk ke materi kita. Alfazon kita apa Bu? Kita akan bermain games sambung kata dari huruf terakhir. Ini udah pernah kali ya sebelum. Nah, ini Ibu ambil contohnya adalah negara Perancis gitu. Jadi nanti ketika Ibu sebutkan Perancis, kamu tinggal lanjutkan dari huruf terakhirnya. Sambung kata dari nama negara Perancis. Silakan dari Vio. Singapura. Next. Adha. Rusia. Next lagi. Siapa? Filza. Pengenalan untuk materi kita, yaitu dari kompetensi dasarnya dulu. Masih sama tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita masih di kependudukan. Di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di materi dinamika kependudukan. Kita akan menganalisis dinamika kependudukannya, dan ini akan berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang sebelumnya kita udah menghitung data kependudukan gitu ya. Sudah ditampilkan dengan peta, sudah ditampilkan dengan grafik, diagram, dengan piramida penduduk. Nah, sekarang kita akan lebih ke gambar-gambar. Tujuannya apa ya belajar Geo hari ini? Yang pertama, kamu akan bisa menganalisis mobilitas penduduk di suatu wilayah. Kamu bisa menganalisis permasalahan kependudukan di suatu wilayah, dan kamu bisa menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari bonus demografi. Sekarang untuk fokus materinya, submaterinya kita ada di mobilitas penduduk, permasalahan penduduk, dan bonus demografi. Sistem penilaian Ibu pada pertemuan ini, yang pertama, Ibu akan ingatkan lagi, jangan lupa sikapnya, jangan lupa keaktifannya ketika kamu belajar, itu nanti akan selalu Ibu nilai ya anak-anak ya. Jadi menilai dari LKPD, paper-paper yang sudah kamu kerjakan. Lalu ada penilaian, nanti kita ada games untuk kuis hariannya. Lalu terakhir ada penilaian untuk ulangan harian dari satu bab dinamika kependudukan ini anak-anak ya. Oke, Ibu akan tampilkan gambar. Ini sudah tampil ya gambarnya ya. Gambarnya sudah tampil yang terlihat, tapi tak dulu. Kamu jangan komen dulu, kamu perhatikan dulu gambarnya. Kamu perhatikan baik-baik. Gambar satu sudah? Sudah Bu. Boleh next Ibu? Boleh. Maaf. Nah, di sini ada gambar, ada sawahnya gitu ya, ada orang bawa
tas besar. Ketiga. Lagi ke gambar keempat. Gambar yang kelima. Silakan apa saja yang bisa kamu identifikasikan dari masing-masing gambar tadi. Oke. Apa gambar yang pertama, anak-anak? Orang mudik, Bu. Orang yang mudik gitu ya, berbondong-bondong. Orang mudik. Di sini rata-rata 2. Kalau gambar kedua apa yang kamu identifikasi? Orang-orang yang baru datang dari kota gitu, Bu. Orang-orang yang baru datang dari kota. Identifikasi apa gambar ini? Apartemen, Bu. Apartemen ya. Rumah susun yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta gitu ya. Tapi tampilannya seperti apartemen. Rumahnya kumuh, Bu. Rumahnya kumuh gitu. Teratur tidak? Tidak. Tidak. Bersih? Tidak. Tidak. Orang di atas timbangan, Bu. Jadi ada orang tapi dia di atas timbangan. Kamu lihat beratan mana? Yang kiri apa yang kanan timbangannya? Kiri. Yang kiri. Yang kiri kamu lihat identifikasi orangnya seperti apa? Orang-orang elit, Bu. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang elit. Kalau dari usia gimana kira-kira? Orang dewasa. Orang dewasa. Tapi kalau yang sebelah kanan kamu? Lansia sama anak kecil. Oke, ada kebanyakan adalah usianya dewasa gitu ya. Atau dibilangnya dengan istilah usia produktif. Lalu 85 jutanya adalah usia non produktif. Itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, jadi yang pertama tadi kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk ya anak-anak ya. Mobilitas penduduk itu dari kata mobile, artinya berpindah atau bergerak. Yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah penduduk manusia, kita, orang gitu ya. Nawa itu rumah susun, sederhana, dan statusnya sewa gitu. Jadi nanti kamu tinggal baca, ini sudah Ibu share ya mobilitas penduduk. Ya, tapi Ibu akan jelaskan sedikit untuk pokok materinya ya, fokus materinya. Nah, ini apa itu mobilitas penduduk? Tadi sudah kurang lebih tersirat ya, ada pergerakan atau perpindahan penduduk. Dan dia akan mempengaruhi pertambahan penduduk di suatu wilayah atau negara. Kata lu berpindah tempat apa? Misalkan di tempat asalnya mata pencahariannya hilang, bencana alam, atau perang, atau penyakit di sini ada ya. Atau sumber daya alamnya habis. Macam-macam mobilitas, ada yang permanen, ada yang non permanen. Lalu ada urbanisasi, ruralisasi, nanti tinggal dibaca. Yang permanen itu yang berupa migrasi keluar negara dan yang berada di dalam negara. Jadi kayak tadi bekerjanya di Jakarta, sorenya pulang ke Bandung atau ke Depok misalkan. Nah, itu dibilangnya adalah mobilitas non permanen. Kita ke bonus demografi. Kalau bonus demografi, ingat banyaknya usia produktif yang sangat tinggi dan dia sebagai penunjang berkembangnya perekonomian nasional gitu. Mesin anak ya, ada usia produktif kita sekitar 70% dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya apa? Tadi yang digambar awal banget itu sekitar 180-an juta jiwa penduduk Indonesia berada di usia. Yang pertama, LKPD-nya sudah Ibu siapkan di GCR. Ini di paper mobilitas, nanti kamu silakan unduh. Kita akan menuju ke paper ketiga yaitu bonus demografi. Kita akan berdiskusi, Ibu akan bagi kelompok. Boleh ya anak-anak, kelompok yang pertama itu ada Cynthia, ada Has sama Rafila. Kelompok keduanya ada Filza, Sania sama Vio. Ibu akan breakout rooms. Kamu silakan join sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ke room 1, kelompok 2 ke room 2. Oke, Cynthia sudah di room 1, Rafila sudah di room 1, Vio, Sania sudah. Bu, komputer saya, laptop saya nggak bisa breakout gitu, harus di breakoutin. Oh iya, sebentar.
Baik, anak-anak di kelompok 1 silakan diskusikan. Boleh di grup WA juga untuk kita fokusnya di bonus demografi, dampak positif dan negatif, dan upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi. Baik, anak-anak kelompok 2 silakan berdiskusi untuk paper yang ketiga, yaitu tentang dampak positif. Baik, anak-anak sudah selesai untuk diskusinya, kita coba presentasikan. Dipersilakan boleh dari kelompok pertama, perwakilannya siapa yang mau presentasi, boleh? Saya, Bu. Ibu jadikan itu dulu ya? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai bonus demografi. Yang pertama, bonus demografi dampak positifnya, tenaga kerja sangat banyak, pendapatan meningkat, terus siap bersaing dalam dunia internasional. Terus dampak negatifnya pengangguran, terus banyaknya pemukiman kumuh, terus pendidikan rendah, serta pendapatan rendah. Terus upaya pemerintah memanfaatkan bonus demografi adalah meluaskan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan bekerja. mau bertanya ke kelompok 1 boleh? Silakan. Bertanya kepada kelompok 1, Iya. mengapa dari dampak negatif yang disebutkan kelompok 1 salah satunya ada banyaknya pemukiman kumuh? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan keterkaitan dampak negatif bonus demografi, yaitu banyaknya pemukiman kumuh. Pada poin 1, kami menuliskan pengangguran, di mana orang yang tidak bekerja akan sangat sedikit sekali pemasukan keuangan, bahkan dibilang tidak ada uang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi bonus demografi. Untuk dampak positifnya, jumlah tenaga kerja sangat banyak, jumlah usia produktif dalam menghasilkan barang dan jasa meningkat, pendapatan negara menjadi meningkat. Untuk dampak negatifnya, lapangan pekerjaan sangat sedikit, pendapatan penduduk menjadi rendah, tidak memiliki tempat tinggal, kriminalitas tinggi. Upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak di seluruh Indonesia, memperbanyak pelatih keterampilan bagi penduduk usia produktif. Tanya jawab boleh? saya Dari Adha ya? Adha boleh dipersilakan. Saya Daha Fauzia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa dampak positif bonus demografi pendapatan suatu negara akan meningkat? Terima kasih ada atas pertanyaannya. Saya izin menyampaikan pendapat. Bonus demografi diawali dengan banyak tenaga kerja yang dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan per individu. Pendapatan suatu negara akan dikatakan meningkat apabila pendapatan per individu penduduknya juga tinggi. Karena pendapatan negara salah satu masukannya dari pajak, penduduk yang memiliki pendapatan yang tinggi pasti akan taat dalam membayar pajak untuk pemasukan kas negara. Bisa simpulkan apa ya dari materi kita hari ini? Kita dapat mengetahui permasalahan penduduk di Indonesia, Bu. Oke, permasalahan penduduknya di Indonesia tadi kita sudah bahas ya anak-anak ya. Saya dapat berdiskusi mengenai upaya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi, Bu. Kita dapat mengetahui macam-macam mobilitas penduduk. Oke, kita coba teka-teki silang untuk mobilitas dan masalah kependudukan. Silakan diklik di grup, sudah Ibu share ya linknya ya? Sudah, Bu. Oke, bisa terbuka anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan boleh dikerjakan gamesnya. Ya, sudah selesai semua? Boleh ditunjukkan ke kamera sebentar anak-anak tampilan games kamu? Boleh dinaikkan? Oke, kita coba ke internet lagi, ke Google lagi, ketikkan zzi.sh, lalu kamu masukkan kode kelasnya JPJ 86910. Rafila, Filza, Rafila sudah selesai ya? Dapat nilai 80 ini.
Yang lain silakan bergabung. Oke, Vio dan Cynthia nih battle ya anak-anak. Ada Sania. Vio sudah di posisi kedua, Adha menggeser Cynthia, berada di posisi ketiga. Oke, Cynthia menggeser Vio dan selamat, Adha Cynthia mendapatkan nilai 100, Vio 90. Jangan lupa nanti pekan depan kita masih bertemu lagi untuk di bab selanjutnya, yaitu mengenai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, anak-anak. Jadi kita akan belajar di sini dulu sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah. Jangan lupa doa penutup majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama anak-anak.